Di bagian yang terakhir ini terima kasih sekali lagi untuk Undip, inovasi tanpa henti. Kita ada Raim, ada Mbak Cip, ada Mas Jamaludin, terima kasih Pak Rektor, tadi ada Pak Menteri yang harus meninggalkan kita lebih dahulu. Tapi Mbak Cip, tolong sekali lagi juga memberikan semangat pada teman-teman mahasiswa Undip, membawa masyarakat komunitas petani untuk siap menjadi pelaku pariwisata itu kan nggak gampang. Mbak Cip, di mana hambatannya dan bagaimana Mbak Cip bisa melalui atau menerobos hambatan psikologis itu? Saat itu yang pasti memang tantangan terbesar kami dalam membuat desa wisata bergerak lebih maju adalah merubah mindset masyarakat yang awalnya memang mata pencaharian petani menjadi pelaku wisata. Itu tantangan terbesar kami saat itu. Dan intinya yang saat itu kami lakukan adalah memang selalu memberi contoh Mbak Rosi. Kami sebagai mungkin sama dengan Pak Jamal sebagai ujung tombak dan ujung tomboknya sebuah desa wisata. Di situ kami memberikan bukti kepada masyarakat. Ternyata kita bisa loh kalau kita melangkah dan bergerak. Ternyata kita bisa loh nanti menambah sesuatu income dari hal-hal kecil yang mungkin selama ini tidak terfikirkan. Itu yang selalu kami lakukan Mbak Rosi saat itu. Jadi bagaimana saya, teman-teman pemandu dan ibaratnya pembuka jalan agar wisatawan datang dan datang lagi ke Penting Sari. Pembuktian itu yang penting. Jangan hanya imajinasi ataupun rencana atau program, tapi mari melangkah maju, mari buktikan kepada masyarakat ternyata bisa dari langkah kecil untuk sesuatu yang besar. Transformasi yang paling susah apa? Transformasi yang susah yaitu merubah mindset masyarakat yang awalnya Misalnya, mungkin contohnya? pesimis ya. Saat itu pesimis, mungkin kalau teman-teman mahasiswa atau mahasiswi Undip melihat di Google kami, kita itu nggak punya daya tarik wisata Mbak Rosi. Kita nggak punya air terjun, kita nggak punya embung, tapi hanya dari sebuah kampung kecil yang tidak apa-apa, tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, ternyata bisa kami jadikan sebuah destinasi yang dimana setiap spot-spot atau titik-titik dari kampung kami jadikan destinasi dan itu digerakkan oleh masyarakat lokal Mbak Rosi seperti Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Cipta. Dan saya dengar juga dengan private sector mentransformasi mindset itu ya, termasuk menyambut tamu. Kalau dulu gimana biasanya para petani kan kalau kedatangan misalnya tiba-tiba wisatawan, Mbak Cipta cerita apa waktu itu? Betul banget Mbak Rosi, di 2008 itu pasti kakak-kakak mahasiswa atau mahasiswi paham ya. Kalau petani kan yang dihadapi hanya sawah dan mungkin kerbau atau sapi. Jadi ketika nanti wisatawan datang, dia tuh saking bingungnya, bingung mau berkata apa lebih memilih untuk pergi. Dan disitulah kita nih, dan alhamdulillahnya kami didampingi mitra kami yang luar biasa Bakti BCA merubah mindset masyarakat dengan hospitality yang luar biasa. Bagaimana masyarakat didampingi oleh mitra kami yang luar biasa itu melayani wisatawan dengan 3S-nya, senyum, sapa, salam. Jadi nanti itu menjadi feel-nya ketika masuk ke desa wisata kami. Bagaimana hospitality di homestay, bagaimana hospitality nanti di kepemanduan, itu kami luar biasa didampingi oleh mitra yang luar biasa sehingga alhamdulillah kita didapuk menjadi Asian Sustainable Award tahun 2024 lalu dalam kategori CBT Mbak Rosi. Apa itu? Community Based Tourism. Bagaimana Penting Sari dengan komunitasnya luar biasa, dengan hospitality-nya yang luar Jadi biasa. Jadi masyarakatnya justru yang menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri ya. Pantes Mbak Cipta dari awal sampai akhir senyum terus ya. Harus, pariwisata harus senyum. Kalau ada turis yang nggak bayar juga senyum? Tidak, nggak boleh pulang. Mas Jamal terakhir dong buat teman-teman Undip. Ya, pesan saya yang pertama adalah ojo leren dadi wong apik ya. Jangan berhenti jadi orang baik, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita ingin menciptakan sesuatu, memberikan sesuatu, jangan jarkoni. Ngajarke tapi orang lakoni. Nah,
ini yang kadang juga berat bagi kita seperti yang Ibu siapa tadi sampaikan ya. Bagaimana kita merubah pola masyarakat kayak gitu. Jadi kita harus betul-betul mengajarkan sesuatu kepada masyarakat yang seperti apa yang perlu dilakukan ya. Untuk menjaga sesuatu sistem ataupun hal apapun itu untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Jamal, Mas Cipta. Terakhir Raim. Sorry, waktu hari pertama saya ke kampus, hari pertama kami masuk kuliah, persis seperti di aula seperti ini, ramai semua orang. Itu kakak senior kami, dosen kami panggil satu-satu mahasiswa, terus dia bilang perkenalkan diri, terus sebut cita-citanya. Waktu kami masuk di kampus, teman-teman saya sangat seragam cita-citanya. Nama saya ini, yang laki-laki mau jadi PNS, rata-rata semua mau PNS. Nanti pas saya naik, nama saya Laude Raimudin, cita-cita saya mau jadi astronot. Dan persis seperti ini bisik-bisiknya, bisik-bisik. Waktu saya bilang saya pengen jadi astronot itu, saya juga sadar tidak mungkin dalam hidupnya saya akan jadi astronot. Tapi saya mau bilang kepada teman-teman bahwa cita-cita ini gratis, silakan ambil yang paling mahal. Namanya cita-cita gratis, ambil kau yang paling mahal. Saya memang tidak jadi astronot terbang pergi ke bulan, tapi setiap minggu dalam hidupnya saya ini, sekarang ini, selalu terbang ke kota tertentu untuk menghibur orang-orang. Itu dia Bang. Terima kasih Raim. Pak Rektor, saya ingin ucapkan terima kasih Pak Rektor karena Rosi bersama Raim, Mbak Cipta sebagai pelopor desa wisata, juga Mas Jamal pegiat lingkungan dari Cilacap bisa berbagi pengalaman untuk mahasiswa Undip. Mereka yang sudah melakukan inovasi dari bagian storyteller, pencerita, tourism dan juga lingkungan. Saya rasa ini juga memiliki kesamaan dengan Universitas Diponegoro yang ingin menjadikan kampusnya sebagai bagian yang terdepan dalam memberikan inovasi. Pak Rektor, terima kasih ya Pak. Terima kasih, sama-sama Mbak Rosi. Terima kasih sekali.